PT Kertas Nusantara milik Prabowo kembali beroperasi setelah 15 tahun mangkrak. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, karena kita ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa. Berkuasa dengan mutlak. Karena ya ini realita, saudara-saudara, ini realita. Ya. Itu sebabnya Nabi mengingatkan, siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. PT Kertas Nusantara milik Prabowo kembali beroperasi setelah 15 tahun mangkrak. Setelah Prabowo meminta cetak ulang buku-buku sekolah. Nah, apakah ini ada keterkaitannya atau tidak ada? Kita lihat saja nanti. Pencetakan ulang buku-buku sekolah itu apakah kertasnya berasal dari PT Kertas Nusantara milik Prabowo atau berasal dari perusahaan-perusahaan lain? Kita pantau ya. 10 perusahaan milik Prabowo Subianto. 1. PT Tusam Hutani Lestari, yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 2. PT Nusantara Kaltim Coal, yang beroperasi dalam bidang batubara. 3. PT Tidar Kerinci Agung, yang beroperasi dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. 4. PT Jalari Nusantara, yang beroperasi dalam bidang perikanan. 5. PT Nusantara Energindo Coal, yang beroperasi dalam bidang tambang batubara. 6. PT Tanjung Redep Hutani, yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 7. PT Erabara Persada Nusantara, yang beroperasi dalam bidang tambang batubara. 8. PT Kertas Nusantara, yang beroperasi dalam sektor kertas. 9. PT Nusantara Wahau Coal, yang beroperasi dalam industri tambang. 10. PT Nusantara Energi, yang bergerak di industri tambang, batubara, dan perkebunan. Mati suri 15 tahun, pabrik kertas Nusantara milik Prabowo siap beroperasi kembali. Wah, kebetulan banget ya. Kok bisa? Jadi, gini, Presiden Prabowo berencana memperbarui dan mencetak ulang semua buku pelajaran dari SD sampai SMA. Alasannya, karena ukuran tulisannya terlalu kecil dan kualitas buku dianggap mudah rusak. Tapi, yang bikin publik bertanya-tanya, rencana ini muncul berdekatan dengan aktifnya kembali PT Kertas Nusantara, perusahaan kertas yang diduga milik Prabowo. Akhirnya, netizen bertanya, kenapa anggaran harus dipakai buat hal seperti ini? Memangnya ini yang paling mendesak? Karena belum pernah ada keluhan dari siswa yang mempermasalahkan tulisan kecil ini. Sementara, di luar sana masih ada sekolah yang rusak, jembatan di pelosok yang belum layak, sampai persoalan kesejahteraan guru dan tenaga honorer yang lebih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Apakah pemerintah sedang menjalankan program yang benar-benar paling dibutuhkan masyarakat atau hanya program-program yang menguntungkan mereka saja? Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, ya sudah sejak tahun lalu. Kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya. Awalnya yang punya kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, kan gitu. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presek sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki, menjadi lebih baik. Berarti Presiden sudah ngecek semuanya Mas, dari mulai buku SD sampai SMA, kemudian dibandingkan sudah dua sama Presiden sudah. Halo netizen cintaku, sudah baca berita ini belum? Dikabarkan di situ, ternyata katanya pabrik atau perusahaan kertas milik Bapak Prabowo yang sudah vakum puluhan tahun mulai beroperasi lagi di bulan Mei yang lalu. Dan apakah ada hubungannya dengan ide beliau untuk mencetak ulang ya buku-buku sekolah? Yuk, kalian sudah tahu banyak tentang berita ini, berbagi informasi kita di komentar. Jangan lupa ya. Thank you. Guys, tahu nggak? PT Kertas Nusantara yang terafiliasi dengan kelompok usaha Nusantara Energi milik Presiden Prabowo Subianto mati suri hampir 18 tahun sejak tahun 2008. Namun pada awal 2026, pabrik ini dikabarkan mulai bersiap beroperasi kembali. Yang menariknya, kebangkitan pabrik ini muncul bersamaan dengan program pemerintah mendesain ulang
dan mencetak massal buku pelajaran nasional. Memang belum ada bukti bahwa keduanya saling terkait. Namun hal ini viral di media sosial dan banyak dikaitkan dengan program untuk mendesain buku pelajaran SD sampai SMA. Pertanyaannya, apakah ada potensi konflik kepentingan jika perusahaan yang terkait dengan presiden kembali aktif saat pemerintah menjalankan proyek negara yang membutuhkan kertas dalam jumlah yang besar? Ini bukan soal menuduh, tapi soal transparansi dan pengawasan publik. Kebetulan bisnis biasa atau perlu diawasin? Jadi lagi rame nih jadi perbincangan. Salah satu pabrik Bapak Prabowo Subianto ini kembali aktif setelah mangkrak 15 tahun. Hal ini tentunya banyak menimbulkan sisi ya. Ada yang kontra, ada yang pro juga. Tapi kalau buat gue ini ngingetin gue sama satu sejarah. Di masa kepemerintahannya Bapak Presiden kedua kita yaitu Bapak Soeharto. Jadi sebelumnya gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa PT Kertas Nusantara ini sebelumnya namanya itu PT Kiani Kertas. Nah sebenarnya apa sih masalahnya dengan PT Kiani Kertas? Jadi pada tahun 96 pada masa pemerintahannya Bapak Soeharto itu pernah diterbitkannya keputusan presiden untuk pemberian modal atau pemberian hutang terhadap PT Kiani Kertas. Tepatnya pada keputusan presiden nomor 93 tahun 96. Tentunya pada masa itu menimbulkan kontra karena kan dianggapnya ini kan untuk keuntungan pribadi gitu, bukan untuk keuntungan masyarakat gitu kan. Dan kebetulan kepemilikannya itu sebenarnya bukan milik Bapak Prabowo Subianto, tapi milik orang lain. Tapi orang lain itu waktu itu lagi terjerat masalah, akhirnya dialihkan nih sama Bapak Presiden Soeharto kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat itu yang masih menjadi menantunya. Nah sebenarnya keputusan presidennya sendiri yang PT Kiani Kertas itu udah nggak berlaku di masa kepemerintahannya Bapak B.J. Habibie. Tapi emang kebetulan di tahun ini nih, di tahun masanya Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, beliau ini mengaktifkan kembali PT Kertas Nusantara yang sebelumnya udah mangkrak 15 tahun gitu ya. Hal ini cukup menarik ya untuk dilihat gitu. Kalau gue sih ingat aja gitu, apakah ini bagian dari sejarah lama atau memang ini adalah sejarah baru ya. Dan kebetulan aja 15 tahun mangkrak, PT Kertas Nusantara milik Prabowo kembali beroperasi saat Presiden minta cetak ulang buku sekolah. Kebetulan atau ada keterkaitan? Ya kalau saya tidak terkejut dengan berita ini ya, karena pada saat kampanye Presiden sudah menyampaikan bahwa usaha-usahanya banyak yang mandek karena tidak berkuasa selama 20 tahun. Mungkin yang terkejut orang yang sudah mengetahui itu tetapi masih memilihnya. Benarkah Presiden Prabowo punya pabrik kertas? Hal ini sempat dijelaskan langsung oleh Yusuf Kala dan ditulis oleh Tempo. Menurut JK, sekitar tahun 2004, Prabowo datang kepadanya karena ingin membeli PT Kiani Lestari, pabrik kertas milik Bob Hasan yang saat itu bermasalah dan menjadi aset yang akan dijual oleh Bank Mandiri. JK kemudian menghubungi Direktur Utama Bank Mandiri saat itu untuk memastikan proses penjualannya. Menurut penuturan JK, Bank Mandiri menyampaikan bahwa pabrik tersebut akan dijual seharga $150 juta Amerika Serikat dan sudah ada calon pembeli dari Singapura. JK mengaku menyarankan agar aset itu lebih baik dibeli oleh pengusaha nasional asalkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Setelah itu, menurut JK, Prabowo membeli pabrik tersebut karena merupakan pabrik kertas. Perusahaan itu juga memiliki kawasan hutan tanaman industri sebagai sumber bahan baku. Dalam investigasi tahun 2024, The Gecko Project melaporkan bahwa PT Kiani Kertas atau PT Kertas Nusantara tidak aktif beroperasi. Saat tim investigasi mengunjungi lokasi pada 2024, mereka menemukan bahwa fasilitas pabrik sedang diaudit. Sejumlah karyawan mengatakan audit tersebut dilakukan sebagai persiapan untuk mengaktifkan kembali pabrik setelah Prabowo menjabat sebagai presiden. Namun, laporan saat itu hanya menyebut adanya rencana dan proses audit, bukan bahwa pabrik sudah kembali beroperasi penuh. Pabrik kertas milik Prabowo beroperasi kembali sejak 15 Mei lalu. Nah, Prabowo juga ingin melakukan pencetakan buku ulang siswa. Nah, ini jadi menarik karena pabrik kertas ini sudah lama nggak beroperasi, mungkin sekitar 15 tahun. Tapi sejak bulan Mei lalu ini beroperasi kembali. Yang bikin menarik itu karena beberapa hari yang lalu Pak Prabowo ada statement ingin mencetak buku ulang siswa ya. Nah ini kan jadinya seperti ada udang di balik bakwan ya. Tapi
sebenarnya kalau berpikir positif ya bisa aja memang dulu tuh udah nggak aktif lagi, cuman pengen diusahakan aktif kembali supaya bisa membantu rakyat-rakyatnya. Tapi melihat pembangunan Kopdes yang nggak jelas, kita nih jadi negatif ya. Jujur gue jadinya negatif ya. Sebenarnya Kopdes tuh bagus, tapi karena ada yang bangunnya sebelahan lah, ada yang di tengah hutan, ada yang di bawah kaki gunung ya. Jadi gue ragu jadinya sekarang, ragu ya pabrik ini kenapa aktif kembali guys. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak. Jadi Pak, saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK. Ya. Karena ya ini realita, saudara-saudara, ini realita. Ya. Jadi saya tidak malu-malu, saya memang jadi pengusaha. Ya. Karena saya waktu pensiun saya hanya waktu itu hanya 900.000 rupiah. Sekarang pensiun saya 4,8 juta rupiah.